Selamat datang di video pembelajaran saya kali ini, masih dalam video seri tutorial dasar-dasar 3ds Max. Kali ini saya akan menjelaskan bagian lain sebuah interface pada 3ds Max, yaitu viewport atau area pandang. Viewport merupakan salah satu bagian penting dalam software pengolah gambar 3 dimensi, selain menu bar dan toolbar tentunya. Memahami sebuah viewport sangat membantu kalian dalam bekerja. Karena dalam bekerja di 3ds Max, kalian membutuhkan viewport untuk dapat melihat objek atau scene 3 dimensi yang kalian kerjakan dari berbagai sudut pandang tentunya. Baik, mari kita mulai. Di sini saya sudah mempersiapkan salah satu contoh file yang bisa kita jadikan sebagai simulasi untuk melihat viewport. Kalian bisa lihat di sini saya memiliki sebuah objek silinder dan objek teapot di sini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, pada pengaturan awal default atau 3ds Max terdapat 4 ukuran tampilan viewport yang sama besar yang memungkinkan kalian untuk melihat objek dari sudut pandang yang berbeda dalam pengaturan awal ini. Yang pertama, terdapat viewport top. Kalian bisa lihat di sini, viewport top. Ini adalah viewport top seperti ini. Top atas dengan sudut pandang dari arah atas ke arah bawah. Kalian bisa lihat di sini sudut pandangnya dari arah atas ke arah bawah pada bagian kiri atas. Kemudian terdapat viewport front atau depan seperti ini dengan sudut pandang dari arah depan ke arah ke belakang ya. Lalu kemudian terdapat viewport left dengan sudut pandang dari arah kiri ke arah kanan. Dan yang terakhir ada viewport perspektif dengan sudut pandang perspektif yang dapat diputar seperti ini dan diatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Hal yang perlu diperhatikan ketika kalian menseleksi salah satu viewport, maka akan muncul garis kuning yang mengelilingi viewport tersebut seperti ini. Ini menjelaskan bahwa viewport tersebut sedang aktif, sehingga segala perintah yang kalian terapkan di 3ds Max akan diterapkan pada tampilan tersebut. Kalian juga dapat menggunakan shortcut untuk mengganti pengaktifan viewport kalian dengan cara menekan tombol berlogo Windows dengan tombol Shift. Misalnya saya ingin bergeser dari viewport left ke viewport perspektif, saya tinggal tekan logo Windows di keyboard saya dan Shift untuk berganti seperti ini. Jika kalian merasa kesulitan, kalian juga tetap bisa melakukannya dengan cara mengklik viewport tersebut. Ketika di tampilan awal atau settingan awal 3ds Max, seperti yang saya jelaskan, ukuran atau proporsi dari setiap viewport itu memiliki ukuran yang sama, tapi kalian tetap bisa mengaturnya sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya akan menaruh kursor saya di bagian tengah seperti ini, lalu saya bisa menggesernya sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau saya menginginkan viewport perspektif saya lebih besar atau menginginkan viewport left saya lebih besar, kita bisa menggesernya dengan cara mendrag batas-batas viewport tersebut seperti ini. Dan ketika kalian ingin mengembalikannya ke posisi semula, kalian tinggal melakukan klik kanan seperti ini. Lalu kita tekan reset layout dan kita bisa melihat ukuran proporsi viewport itu kembali seperti settingan awal atau pengaturan defaultnya. Baik, selanjutnya kita akan lompat atau menuju ke bagian paling kiri. Ini bagian di sini. Kalian bisa lihat kalau ini saya fokuskan seperti ini. Di bagian paling kiri tampil 3ds Max ini terdapat sebutannya itu viewport layout, di mana kalian dapat menampilkan viewport layout kalian sesuai dengan kebutuhan. Kalau di settingan awal atau pengaturan awal itu kita sebut sebagai quad 4 atau tampilan awal dengan 4 viewport seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan viewport layout atau tampilan layout lainnya dengan cara mengklik tanda panah yang berada di atas tombol layout quad 4. Kalian bisa lihat di sini Autodesk sudah menyediakan pilihan-pilihan viewport. Jadi kalau di sini saya tambahkan, katakan di sini ada maximize, lalu saya tambahkan yang 3 di kanan seperti ini. Nah, ketika kalian sudah membuat sebuah tampilan yang lain, kalian dapat mengganti-ganti settingan atau layout dari viewport kalian seperti ini. Saya bisa melakukannya, memperbesarnya seperti ini. Contohnya 1, 4, atau 3. Ini sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan ketika bekerja di 3ds Max.
Baik, kita lanjut kembali ke tampilan viewport itu sendiri ya. Ini tampilan viewport. Di sini saya akan mencoba menyoroti viewport di viewport perspektif. Di viewport perspektif ini kalau misalnya ini saya perbesar, katakan saya perbesar seperti ini. Kalian bisa lihat garis-garis kecil kotak-kotak berwarna abu-abu muda biasanya seperti ini, dan ini ada di setiap tampilan viewport seperti ini. Ada di setiap tampilan viewport, dan ini disebut dengan grid atau garis acuan ya. Jadi si grid ini dapat kalian jadikan panduan dalam membuat objek 3 dimensi nantinya. Namun jika kalian merasa terganggu di beberapa kondisi, kalian dapat menonaktifkan grid tersebut dengan cara menekan tombol G pada keyboard seperti ini. Jadi otomatis akan menghilang, dan ketika ingin menampilkannya lagi kalian tinggal menekan tombol G-nya kembali. Kini kita menuju ke bagian yang lebih detail lagi. Kita akan fokus ke tampilan viewportnya. Yang pertama adalah kita menuju ke bagian tampilan kiri atas di setiap viewport ya. Kalau kalian lihat di sini, di setiap kiri atas tampilan sebuah viewport ada sebuah tombol-tombol menu yang bisa kita pilih seperti ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita akan coba bahas tombol yang berlogo tanda tambah ini, disebut sebagai general viewport atau pengaturan dasar dari si viewport itu sendiri. Jadi ketika kalian nanti melakukan penyeleksian atau diklik nantinya seperti ini, maka akan muncul pilihan atau settingan dasar untuk mengatur si viewport itu sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita menghapuskan grid, bagaimana kita menonaktifkan view cube dan sejenisnya seperti itu. Kalian bisa lihat di sini pilihan-pilihannya merupakan pengaturan dasar. Oke, menu berikutnya, menu viewport ini adalah bagaimana kita dapat mengatur sudut pandang di luar sudut pandang viewport yang sudah disertakan pada pengaturan default. Kalian ketika melihat settingan di sini ada front, perspektif, left, top. Tapi kalian bisa mengaturnya juga ketika ini kita seleksi seperti ini, kita bisa memilih tampilannya dari belakang tetap bisa, atau tampilannya dari kanan pun tetap bisa. Dan kalian juga bisa melihat di sini shortcut dari tampilannya ketika ingin mau dirubah menjadi tampilan tersebut. Contoh ketika kita ingin merubahnya menjadi top, kita tinggal menekan tombol T pada keyboard kalian, atau F untuk front dan L untuk left. Seperti itu. Menu selanjutnya itu di sebelah kanan tampilan pengaturan tampilan. Di sini ada pengaturan kualitas atau kualitas preview ya. Kita bisa lihat di sini penampilan kualitas preview. Kalau di settingannya itu ada standar. Jadi kalau misalnya kalian klik, di sini ada pilihannya nih, ada high quality, performance, DX mode dan sejenisnya. Banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih. Namun perlu diingat nih sekali lagi, ketika kita memilih pengaturan kualitas yang high quality, itu akan berpengaruh pada kinerja komputer kalian, kecuali memang komputer kalian memiliki kualitas yang baik ya. Jadi semakin besar kualitas gambar yang kalian pilih juga akan memperbesar beban kinerja pada komputer kalian. Dalam hal ini ketika bekerja, saya pribadi selalu memilih di mode standar karena komputer saya juga tidak terlalu baik. Menu terakhir yang akan kita bahas di sini adalah jenis tampilan dari si preview si objek itu sendiri gitu. Jadi kalau yang tadi dari awal ini adalah pengaturan dasar, di sini pengaturan sudut pandang, pengaturan kualitas tampilannya, di sini jenis tampilannya. Nah, kalau kalian lihat di sini ketika kita pilih, di sini ada pilihannya banyak sekali ya. Banyak sekali pilihannya. Kalau ini akan coba saya perbesar seperti ini. Di sini pilihannya ada default setting yang hasilnya seperti ini. Ini default setting. Lalu ketika saya pilih flat color seperti ini jadinya, atau mungkin kalian ingin mencoba dengan pilihan-pilihan yang dengan gaya warna pensil, itu juga bisa kita pilih seperti ini. Tapi biasanya pilihan-pilihan yang macam-macam seperti ini, seperti warna pensil atau warna
tinta seperti ini akan mempengaruhi kinerja komputer juga, karena dia akan memperbesar kinerja dari VGA kalian. Nah, seperti ini. Atau kalau biasanya kalau kita nanti bermain dengan modeling, biasanya kita pilih yang paling ringan, yaitu pakai wireframe biar kelihatan rangka-rangkanya seperti ini. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu view cube. Nah, ini mungkin saya perbesar lagi kali ya. Di sini atau tombol yang berada di kanan atas ini disebut dengan view cube. Cara menampilkannya kalau emang tidak ada, kalian seperti yang saya jelaskan tadi, masuk ke menu general viewport. Di sini ada view cube. Kalau kalian merasa terganggu bisa dinonaktifkan, dia akan hilang. Kalau ingin menampilkan lagi tetap bisa pilih view cube, so view cube seperti ini. Nah, fungsinya apa untuk view cube? Yang pertama, view cube itu bisa untuk memutar tampilan kalian sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Kita bisa putar, kita bisa geser tampilannya dari mana, arah mana, dan kita bisa klik dan drag seperti ini. Terus kita bisa putar. Ini pengaruhnya untuk view cube. Ketika kalian sudah bingung seperti ini mau kembali ke tampilan awal, kalian bisa tekan home, tombol home untuk kembali ke tampilan awal seperti ini. Jadi kalau kita arahkan ke sini, otomatis dia akan ada tombol home atau rumah seperti ini. Nah, tapi sedikit saran dari saya, ketika kalian menggunakan view cube, saran saya kalian menggunakan hanya untuk tampilan yang berada di perspektif. Kenapa? Ketika kalian melakukan pengaturan view cube ini di tampilan-tampilan seperti selain dengan perspektif seperti ini, saya akan geser. Nah, di tampilan front saya, otomatis tampilan ini tidak lagi terpilih sebagai tampilan front lagi, tapi sebagai ortografik, atau dengan kata lain, kalian sudah merubah tampilan kalian. Nah, sebagai pemula ini akan sangat membingungkan sekali. Jadi saran saya kalian menggunakan view cube ini, fitur view cube ini ada di viewport perspektif seperti itu. Baik, jadi inilah penjelasan saya tentang viewport yang posisinya berada pada bagian tengah tampilan Autodesk 3ds Max dan dapat mempermudah kalian dalam membuat dan memodifikasi objek 3 dimensi. Nah, terkait dengan pemanfaatannya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.